Halo semuanya, selamat datang di video ketiga pembelajaran matematika wajib. Nah, pada video kali ini kita akan belajar persamaan nilai mutlak. Terdapat 3 bentuk umum persamaan nilai mutlak. Yang pertama, mutlak fx sama dengan c. Yang kedua, mutlak fx sama dengan gx. Dan yang terakhir yaitu mutlak fx sama dengan mutlak gx. Terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Namun pada video kali ini kita akan belajar menyelesaikan persamaan nilai mutlak dengan menggunakan cara definisi dan juga kuadrat. Nah, yang pertama ada soal mutlak X dikurangi 2 sama dengan 3. Pertama kita menggunakan cara yang definisi terlebih dahulu. Seperti video sebelumnya, kita mutlak X min 2, dia bisa memiliki 2 nilai. Yang pertama, X min 2 jika X lebih dari sama dengan 2. Selanjutnya negatif X min 2 jika X kurang dari 2. Setelah itu kita tinggal cari satu persatu. Yang pertama, untuk X lebih dari sama dengan 2. Untuk X lebih dari sama dengan 2, maka kita memilih nilai ini. X kurang dikurangi 2 sama dengan 3. Sehingga diperoleh X sama dengan 3 ditambah 2. Hasilnya yaitu X sama dengan 5. Di sini atau X kurang dari 2. Ini untuk yang keduanya. Untuk X kurang dari 2, maka dipilih nilai yang ini, yaitu negatif X dikurangi 2 sama dengan 3. Min X dikurangi, berarti ditambah ya, ditambah 2 sama dengan 3. Negatif X sama dengan 3 dikurangi 2. Sehingga diperoleh negatif X sama dengan 1. Atau X sama dengan negatif 1. Sehingga untuk soal nomor 1 dengan menggunakan cara definisi diperoleh X-nya yaitu 5 atau X sama dengan negatif 1. Kita bisa menulisnya 5, negatif 1. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya untuk soal nomor 1 yaitu mutlak X dikurangi 2 sama dengan 3 yaitu 5, negatif 1. Selanjutnya menyelesaikan soal nomor 1 dengan menggunakan cara kuadrat. Pertama kita tulis dulu soalnya. Nah, setelah ini tinggal kedua ruas kita kuadratkan. Untuk mutlaknya kita ganti menjadi kurung. Lalu kita kuadratkan. Nah, ingat kalau ada A kuadrat min B kuadrat, maka hasilnya yaitu A ditambah B dikali A dikurang B. Nah, jadi ingat rumus ini ya. Ini waktu pembelajaran aljabar di SMP. Nah, setelah itu ini kita pindah ruas 3 kuadratnya di sebelah kiri. Sehingga diperoleh X dikurangi 2 kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan 0. Setelah itu kita menggunakan rumus AB ini. Sehingga diperoleh X dikurangi 2 berarti ditambah 3. Lalu sebelah sini X dikurangi 2 dikurangi 3 sama dengan 0. Tinggal kita hitung, berarti diperoleh X ditambah 1 dikali X dikurangi 5 sama dengan 0.
sehingga diperoleh X ditambah 1 sama dengan 0, atau X dikurang 5 sama dengan 0. Untuk yang sebelah sini berarti tinggal dihitung X lalu kedua ruas kita kurangi 1, diperoleh X negatif 1. Dan yang ini diperoleh X sama dengan 5. Sama ya hasilnya, yaitu X sama dengan negatif 1 dan X, maksud saya, atau X sama dengan 5. Nah, ini untuk bentuk umum persamaan nilai mutlak nomor 1 contohnya. Selanjutnya untuk bentuk umum persamaan nilai mutlak yang nomor 2. Nah, ini contoh soal untuk persamaan nilai mutlak bentuk yang kedua. Pertama, kita mengerjakan dengan menggunakan cara definisi. Kita tulis seperti yang nomor 1 tadi. Untuk mutlak 3x ditambah 4, maka dia bisa bernilai 3x ditambah 4 atau negatif 3x ditambah 4. Nah, ini jika x lebih dari sama dengan 4/3. Negatif 4/3 ya. Lalu yang sini untuk x kurang dari negatif 4/3. Oke, setelah ini kita tinggal mencari nilainya. Yang pertama yaitu untuk x lebih dari negatif 4/3, maka kita menggunakan nilai yang 3x ditambah 4. Berarti 3x ditambah 4 sama dengan x dikurangi 8. Lalu 3x dikurangi x, kedua ruas kita kurangkan x, lalu di sini ada negatif 8 dan kedua ruas kita kurangkan 4. Atau kalian mungkin lebih memahaminya kalau pindah ruas. Nah, ini x nya kita pindah ruas ke kiri dan 4 nya kita pindah ruas ke kanan. Berarti tinggal 2x sama dengan negatif 12. X nya berarti negatif 6. Atau yang kedua yaitu untuk x kurang dari negatif 4/3. Untuk x kurang dari negatif 4/3 berarti kita menggunakan nilai yang di bawah ini. Berarti negatif 3x ditambah 4 sama dengan x dikurangi 8. Negatif 3x dikurangi 4 sama dengan x dikurangi 8. Negatif 3x dikurangi x sama dengan negatif 8 ditambah 4. Diperoleh negatif 4x sama dengan negatif 4. X sama dengan 1. Nah, setelah diperoleh x sama dengan negatif 6 atau x sama dengan negatif 1, kita lihat nih apakah x yang kita peroleh ini memenuhi persamaannya. Nah, di sini x sama dengan negatif 6. Apakah x sama dengan negatif 6 lebih dari sama dengan negatif 4/3? Tentu tidak ya, karena x sama dengan negatif 6 itu kurang dari negatif 4/3. Selanjutnya untuk x sama dengan 1, apakah dia kurang dari negatif 4/3? Jawabannya tidak ya, karena x sama dengan 1 itu nilainya lebih dari negatif 4/3. Sehingga untuk nomor 2, untuk cara definisi tidak diperoleh
himpunan penyelesaiannya, sehingga himpunan penyelesaiannya merupakan himpunan kosong. Kita tulis seperti ini ya. Selanjutnya kita coba mengerjakan dengan menggunakan cara kuadrat. Soalnya sudah saya tulis. Selanjutnya kedua ruas kita kuadratkan. Untuk mutlaknya kita ubah menjadi bentuk kurung, sehingga menjadi kurung 3x ditambah 4. Lalu x dikurangi 8. Kedua ruas kita kuadratkan. Lalu kita tulis lagi 3x ditambah 4 kuadrat. Untuk yang x dikurangi 8 kuadrat, kita pindah ruas ke kiri menjadi negatif x dikurangi 8 kuadrat sama dengan 0. Nah, ingat bentuk ini ya. Kita gunakan langkah ini juga. Berarti ini A, ini B-nya, sehingga 3x ditambah 4, karena penjumlahan berarti ditambah x dikurangi 8. Selanjutnya 3x ditambah 4 dikurangi, berarti dikurangi x lalu ditambah 8 sama dengan 0. Di sini menjadi positif ya, karena di sini kan negatif. Negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Setelah itu kita hitung, berarti ini menjadi 4x dikurangi 4, lalu yang di sebelah sini menjadi 2x ditambah 12 sama dengan 0. Diperoleh 4x dikurangi 4 sama dengan 0, atau 2x ditambah 12 sama dengan 0. Selanjutnya kita hitung, berarti 4x sama dengan 4, x-nya diperoleh 1 sama dengan ini, lalu ini menjadi 2x sama dengan negatif 12, x-nya sama dengan negatif 6. Nah, sebenarnya sudah diperoleh hasil yang sama ya. Tentu ini juga tidak akan memenuhi. Himpunan penyelesaiannya himpunan kosong. Himpunan penyelesaiannya merupakan himpunan kosong. Namun kita harus cek dulu apakah nilainya ini memenuhi atau tidaknya. Kita harus cek kepersamaannya. Kalau nanti kalian mengerjakan dengan menggunakan cara yang kuadrat ini, kalian harus tahu cara mengeceknya. Nah, kita substitusikan x-nya ke dalam persamaannya. 3x ditambah 4 sama dengan x dikurangi 8. Kita masukkan yang x sama dengan satunya terlebih dahulu. Berarti 3 dikali 1, 3 ditambah 4 sama dengan ini 1 dikurangi 8, berarti negatif 7. Mutlak 7 sama dengan negatif 7. Mutlak 7 yaitu 7. Apakah 7 sama dengan negatif 7? Jawabannya tidak, sehingga 7 tidak sama dengan negatif 7. Untuk x sama dengan 1 terbukti tidak memenuhi. Lalu untuk x sama dengan negatif 6, kita tulis dulu soalnya. Kita substitusikan x-nya sama dengan negatif 6, berarti 3 dikali negatif 6 ditambah 4, kita mutlakkan, lalu x-nya negatif 6 dikurangi 8, hasilnya negatif 18 ditambah 4, yang ini negatif 14, berarti negatif 14 sama dengan mutlak negatif 14 sama dengan negatif 14. Mutlak dari negatif 14 yaitu 14. 14 tidak sama dengan negatif 14. Untuk x sama dengan negatif 6, dia juga tidak memenuhi, sehingga himpunan penyelesaiannya merupakan himpunan kosong. Nah, ini contoh soal untuk kedua ruasnya mutlak. Cara pertama menggunakan cara definisi. Seperti biasa, kita tulis dulu mutlak 2x dikurangi 6. Dia bisa bernilai 2
2x min 6 atau negatif 2x min 6. Jika berarti x lebih besar sama dengan 3, dan ini jika x kurang dari 3. Tahu ya cara mendapatkan ini? Seperti biasa, saya tulis saja di sini. Berarti 2x min 6 lebih dari sama dengan 3, lalu 2x, ini lebih dari 0, lalu 2x lebih dari sama dengan 6, sehingga x nya diperoleh x lebih dari sama dengan 3. Seperti ini ya. Lalu untuk yang mutlak kedua, di sini ada x, dia bisa bernilai x dan negatif x. Bernilai x jika x lebih besar sama dengan 0, dan bernilai negatif x jika x kurang dari 0. Setelah itu kita cari satu persatu. Yang pertama kita menggunakan x lebih dari sama dengan 3 dan x lebih dari sama dengan 0. Untuk x lebih dari sama dengan 3, kita buat garis bilangan di sini. Ini kan ada sama dengannya ya, berarti kita buat titiknya itu penuh, terisi penuh. Lebih besar dari sama dengan 3 berarti ke kanan. Kemudian untuk x lebih dari sama dengan 0. Sini 0. Berarti ke kanan juga. Setelah dibuat kedua garis untuk x lebih dari sama dengan 3 dan x lebih dari sama dengan 0, berarti ini bertemu di sini ke kanan. Maka untuk x lebih dari sama dengan 3 kita pilih yang 2x min 6, dan untuk x lebih dari sama dengan 0 kita pilih yang x. Nah ini jadi kita memilih nilai yang irisan dari keduanya. Irisan keduanya berarti sini ke sini ya. Kemudian kita hitung, lalu diperoleh 2x dikurangi x sama dengan 6, x sama dengan 6 ya. Lalu untuk yang kedua kita pilih yang x lebih dari sama dengan 3, sama yang ini, dan x nya kurang dari 0, berarti ini sama ini, lalu ini sama ini. X kurang dari 0, sini 0, kurang dari 0 berarti ke kiri. Nah ini irisannya tidak ada ya, di sini irisannya nggak ada, berarti tidak usah kita cari. Selanjutnya yang ketiga kita cari untuk yang x kurang dari 3, x kurang dari 3 dan x lebih dari sama dengan 0. Untuk x kurang dari 3 kita ini kosong ya, 3 berarti ke kiri, dan x lebih dari sama dengan 0 berarti bulat, lebih dari ke kanan, diperoleh irisannya segini ya. Ini irisannya ke kanan ke kiri. Berarti untuk x kurang dari 3 kita memilih negatif 2x dikurangi 6. Lalu untuk x lebih dari 0 kita pilih x. Diperoleh negatif 2x ditambah 6 sama dengan x. Negatif 2x dikurang x sama dengan negatif 6. Berarti negatif 3x sama dengan negatif 6. X sama dengan 2. Selanjutnya untuk yang keempat, kalau menggunakan cara definisi,
perhitungannya cukup panjang. Jadi kalian harus pandai-pandai memilih cara apakah soal itu dapat diselesaikan lebih cepat menggunakan definisi atau lebih cepat menggunakan cara kuadrat. Berarti untuk yang keempat kita pilih X kurang dari 3 dan X kurang dari 0. Untuk X kurang dari 3 kita asir. Untuk X kurang dari 0 berarti di sini ya. Nah, setelah dibuat kedua garis, ini kan irisannya berarti X kurang dari 0 ke kiri ya. Untuk X kurang dari 0 ke kiri berarti kita bisa menggunakan X kurang dari 3-nya, kita pilih negatif 2X min 6 sama dengan X kurang dari 0, berarti kita menggunakan yang negatif X. Diperoleh hasilnya negatif 2X ditambah 6 sama dengan negatif X. Lalu negatif 2X ditambah X sama dengan negatif 6. Diperoleh negatif X sama dengan negatif 6. X sama dengan 6. Setelah kita peroleh semua nilai X-nya, lalu kita cross check nih apakah nilai yang sudah kita peroleh ini memenuhi persamaannya. Caranya, nah untuk yang nomor 1 kita lihat, ini tadi kan beririsan di X-nya 3 ke kanan, berarti X-nya lebih dari sama dengan 3. Nah, apakah 6, X sama dengan 6 ini nilainya lebih dari sama dengan 3? Betul ya, X sama dengan 6 ini nilainya lebih dari sama dengan 3, berarti untuk yang X sama dengan 6 betul, dia memenuhi. Lalu untuk yang nomor 2 tadi tidak ada, berarti tidak memenuhi. Lalu yang nomor 3 X sama dengan 2, tadi kan irisannya di antara sini 0 ya, 0 sampai dengan 3. Apakah X sama dengan 2 berada di antara 0 sampai dengan 3? Betul, 2 berada di antara 0 sampai dengan 3. Berarti untuk X sama dengan 2 dia juga memenuhi. Lalu yang terakhir untuk X sama dengan 6. Nah, ini irisannya di X kurang dari 0 ke kiri, berarti dia ke kiri sini. Apakah X sama dengan 6 kurang dari 0? Nilainya kurang dari 0? Tidak ya, 6 itu berada di garis bilangan lebih dari 0 dan lebih dari 3, berarti X sama dengan 6 tidak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaian untuk soal nomor 3 yaitu 2 dan 6. Nah, ini himpunan penyelesaian untuk soal nomor 3. Selanjutnya kita menggunakan cara kuadrat. Cara kuadrat kita tulis dulu soalnya mutlak 2X dikurangi 6 sama dengan mutlak X. Kedua ruas kita kuadratkan, berarti 2X min 6 kuadrat sama dengan X kuadrat. Kedua ruas kita kurangkan dengan X kuadrat. 2X dikurangi 6 dikuadratkan dikurangi X kuadrat. Ini sama dengan 0. Ini bentuk A-nya dan ini B-nya. Sehingga diperoleh 2X dikurangi 6 ditambah X lalu dikalikan dengan 2X dikurangi 6 dikurangi X sama dengan 0. Untuk yang sebelah sini diperoleh 3X dikurangi 6 dan yang ini diperoleh X dikurangi 6 sama dengan 0. Berarti 3X dikurangi 6 sama dengan 0, atau
3x dikurangi 6 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan 6 atau x sama dengan 2 ya. Yang di sebelah sini berarti x sama dengan 6. Hasilnya sama seperti yang cara definisi. Ya, jelas sama ya, pasti. Kita harus cek lagi nih sebenarnya kalau menggunakan rumus kuadrat, kita harus cek apakah x sama dengan 2 atau x sama dengan 6 ini memenuhi. Caranya gimana? Tinggal kita substitusikan ke persamaannya. Persamaannya 2x min 6 sama dengan ini x ya. Kita substitusikan x-nya 2. Berarti 2 dikali 2 dikurangi 6 lalu sama dengan mutlak 2. 4 dikurangi 6 2 berarti di sini mutlak 2 sama dengan mutlak 2. Mutlak 2 yaitu 2 sama dengan 2 sama ya. Lalu untuk yang x sama dengan 6, 2 dikali 6 dikurangi 6 sama dengan mutlak 6. Berarti mutlak 12 dikurangi 6 sama dengan mutlak 6. Diperoleh mutlak 6 sama dengan mutlak 6. 6 sama dengan 6. Betul ya? Berarti himpunan penyelesaiannya yaitu 2,6. Atau dapat dibaca himpunan penyelesaiannya yaitu x sama dengan 2 atau x sama dengan 6. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai persamaan nilai mutlak atau cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak dengan menggunakan langkah-langkah definisi dan juga kuadrat. Mohon maaf karena tulisannya tidak rapi dan mungkin penjelasannya ada yang kurang baik juga, tapi semoga masih bisa dapat dipahami. Sekian video dari saya, terima kasih, semangat belajar dan tetap jaga kesehatan.